di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oke, berkemuliaan dulu buat Tuhan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, salam, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Bersama saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Satu sukacita hari ini bisa hadir di sini bersama dengan narasumber, para audien, dan juga semua pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Bagus. Salam Pak Pendeta. Salam Bu Pendeta. Pemirsa terkasih, Pak Pendeta Bagus adalah pembimas kita Sumatera Selatan, puji nama Tuhan. Hari ini kita dapat kesempatan ya untuk berjumpa secara langsung dan kemudian kita akan mendengarkan berkat-berkat Tuhan yang akan hambanya sampaikan kepada kita. Pemirsa terkasih dalam nama Tuhan, hadir juga di tengah-tengah kita para ibu-ibu yang cantik luar biasa. Salam. Apa kabar semua? Luar biasa. Wow. Penuh dengan sukacita. Hari ini warna kemuliaan, ya. Warna ungu, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Karena sudah begini cantik ya,
kita lepas aja dulu vesselnya ya. Kita tuh juga sudah melakukan untuk proses prokes ya. Oke, silakan dibuka saja supaya wajah-wajah yang cantik-cantik ini kelihatan. Nampak ya Pak Pendeta ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap bahwa hari ini kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Kita akan bertanya kepada narasumber kita, kenapa penting ya tema ini untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan ya pada saat ini. Silakan Pak Pendeta, mengapa tema ini perlu sekali untuk kita diskusikan dan kita bicarakan pada saat hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi mengapa tema ini, bagaimana mengalami hadirat Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang Kristen. Karena begini Bu, banyak orang Kristen ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka bernyanyi, mereka sepertinya bernyanyi, nyembah, tapi kosong. Gitu. Mereka tidak merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu menyentuh hatinya dan membuat dirinya itu mengekspresikan ungkapan syukurnya, ungkapan penyembahannya kepada Tuhan. Nah, jadi sehingga kali ini saya mengangkat tema bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Supaya kita betul-betul ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita betul-betul merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata ya, hadir ya di dalam kehidupan kita. Dan saat kita memuji, menyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita baca firman bahwa oh Tuhan memang ada. Hadirat Tuhan itu terasa di dalam kehidupan kita. Baik Pak Pendeta, silakan untuk membacakan ayat firman Tuhan ya, menjadi landasan kita pada saat ini. Oke. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus dan para pemirsa di rumah, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Mari kita ikuti bersama-sama. Dan kami akan membacakannya dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema judul Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Amin. Oke, bagaimana mengalami hadirat Tuhan? Kita akan berbicara tentang hadirat Tuhan. Jadi satu pertanyaan bagi kita kan Pak Pendeta, apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Supaya kita tuh benar-benar saat kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan membaca firman, kita memahami betul betapa penting kita mengalami hadirat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Oke. Terima kasih Bu Pendeta. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat dan kita merasakan atau mengalami hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu banyak orang yang belum betul-betul memahami apa sih sebenarnya hadirat Tuhan itu. Nah, hadirat Tuhan itu berarti bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita dengan segala manifestasinya. Hadirat Tuhan juga, saudara, itu juga bisa berarti surga. Jadi ketika kita merasakan hadirat Tuhan, maka kita merasakan suasana surga. Nah,
hadirat Tuhan juga, saudara, itu bisa berarti manifestasi Allah. Bagaimana ketika kita merasakan hadirat Allah, hadirat Tuhan, kita menangis, kita gembira, kita sukacita. Itu. Jadi banyak orang ketika dia merasakan hadirat Tuhan, ya, dia meluapkan ekspresinya dan itu manifestasi Allah. Nah, hadirat Tuhan juga itu berarti hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan bagaimana kita merasakan sebuah kedekatan dengan Tuhan dalam keseharian. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi hadirat Tuhan itu tidak hanya hadir ketika kita ada di dalam ibadah, dalam gereja, enggak. Tapi hadirat Tuhan itu juga bisa kita rasakan setiap hari dalam keseharian kita. Apalagi ketika kita, contohnya kita di rumah, kita berdoa, kita meditasi, ya kan, kita memuji Tuhan. Nah, Tuhan juga hadir di situ, gitu. Jadi hadirat Tuhan tidak hanya dibatasi hanya dalam tempat ibadah atau gedung gereja, tapi dalam keseharian kita, hadirat Tuhan juga bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati. Yang paling sulit itu kan Pak Pendeta, saat kita menghadapi pergumulan ya, saat kita menghadapi persoalan begitu ya. Memang kalau filsafat mengatakan justru kita itu dapat merasakan diri kita sebagai orang yang kecil, orang yang lemah di saat kita mengalami penderitaan dan kegagalan. Berfilsafat artinya kita berpikir juga. Nah di situ juga otomatis kita juga memikirkan bagaimana hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Tadi yang menarik, saat kita gagal, saat kita menderita, justru kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita kecil. Dan bagaimana dalam situasi seperti itu Pak Pendeta, kita benar-benar merasakan seperti yang Pak Pendeta katakan di sini, bahwa hadirat Tuhan itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan segala manifestasinya, artinya dalam segala situasi dan keadaan. Saat mengalami kegagalan dan penderitaan. Gimana Pak Pendeta? Nah, jadi memang kebanyakan kita ketika kita mengalami pergumulan, ya, tantangan, persoalan hidup, ya, kegagalan. Nah, banyak orang akhirnya kecewa, putus asa. Nah, dia lupa saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Hadirat Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Gitu. Tetapi karena kita kecewa, ya, kita akar pahit, punya akar pahit, ya, kita merasa putus asa. Nah, hadirat Tuhan itu seolah-olah membuat kita jauh. Itu. Sehingga kita, banyak orang itu tidak bisa merasakan hadirat Tuhan di situ. Nah, harusnya walaupun kita mengalami yang namanya pergumulan, tantangan, persoalan, ya, kita harus merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan ini yang membuat kita itu akhirnya menyadari, oh, ngapain saya ini harus putus asa? Kok saya ini kecewa? Ya kan? Kok saya ini harus bersedih dalam apa yang saya alami? Ya kan? Toh juga Tuhan kan tidak jauh dari saya. Hadirat Tuhan itu tidak jauh dari saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dengan kerendahan hati kita berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Dan hadirat Tuhan itu yang akan mengubahkan kekecewaan kita, kesedihan kita menjadi sukacita. Amin. Ya, itu menarik ya Pak Pendeta ya. Maksudnya saat kita menderita, saat kita dalam kesusahan, saat kita dalam kesedihan, bahkan duka sekalipun, tapi kok kita bisa bersukacita ya? Iya. Seperti dalam Matius itu, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Mungkin dalam kondisi seperti ini ya Pak Pendeta, saya punya pengalaman pada tanggal 30 yang lalu, ayahanda dipanggil Tuhan, begitu kan ya. Tetapi kepergian secara manusia, iyalah ya kita sedih ya karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tetapi justru kepergian dia menimbulkan satu kebahagiaan, satu sukacita, penghiburan yang luar biasa. Apakah ini yang disebut dengan salah satu manifestasi daripada hadirat Allah, Pak Pendeta? Ya, bisa Bu. Jadi gini. Jadi memang makanya kenapa dikatakan dalam Alkitab ya. Itu bagi kita tuh hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami yang seperti yang Ibu alami, orang tua meninggal, ya sama seperti saya juga. Orang tua saya meninggal 2005,
Saya menikah bulan Mei, orang tua saya meninggal bulan 9 September. Hanya berjarak 3 bulan. 3 bulan. Hari Kamis saya masih teleponan sama ayah saya, bapak saya. Hari Minggu bapak saya pergi dipanggil Tuhan. Secara manusiawi saya sedih. Gitu. Saya bahkan ketika saya terima kabar itu, saya masuk ke kamar, saya menangis, saya teriak. Tuhan, aku belum siap. Ayah saya dipanggil. Kalau perlu Tuhan bangkitkan. Saya bilang itu. Tuhan bangkitkan, Tuhan kasih orang bapak saya kesempatan lagi untuk hidup. Kenapa? Karena saya merasa saya belum membahagiakan orang tua saya. Tapi ketika saya berpikir, loh, kok saya begitu? Gitu, ya kan? Justru ketika saya mengalami duka cita, Tuhan mau menghibur saya. Betul. Itu. Nah, jadi sama seperti yang Ibu alami. Jadi ketika kita mengalami kedukaan, duka cita, ya, Tuhan akan memanifestasi kasih-Nya lewat penghiburan, lewat sukacita yang kita alami, gitu. Memang secara manusia tidak bisa. Tapi ketika kita merasakan hadirat Tuhan, nah disitulah, Bu, kita merasa dihibur, dikuatkan, dan kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi artinya memang hadirat Tuhan itu juga terbangun saat kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kan kita memiliki pemahaman-pemahaman tentang firman Tuhan ya. Di saat orang pun pergi meninggalkan kita untuk selamanya, Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena sungguh mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertai mereka. Toh mereka sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Mereka justru lebih berbahagia daripada kita. Itu yang membuat satu penghiburan yang luar biasa ya. Baik, itu salah satu manifestasi. Pemirsa, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Acara ini Anda dapat saksikan melalui YouTube maupun Facebook TPRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas,
Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda bersama kami, Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Dengan tema hari ini yang kita bahas, bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Satu topik yang sangat menarik. Tidak ada yang lebih penting selain kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan, bahkan duka cita sekalipun tidak akan membuat kita berduka lebih lama. Tidak akan membuat kita sakit hati, tidak akan membuat kita marah, kecewa. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatannya kepada kita. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bagaimana atas seberapa penting mengalami hadirat Tuhan? Seberapa penting mengalami hadirat Tuhan? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi kalau kita berbicara tentang seberapa penting kita sebagai orang Kristen mengalami hadirat Tuhan, penting sekali, saudara. Penting sekali. Karena apa? Karena gini, kita sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, kita tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Karena tanpa hadirat Tuhan, maka kehidupan rohani kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Jadi hadirat Tuhan itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Kenapa? Karena begini, kita tidak bisa dengan tenaga kita, dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita, kita bertahan. Ketika kita seperti tadi Ibu Pendeta bilang, menghadapi itu, tidak bisa bertahan. Nah, dengan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan ada kekuatan Tuhan yang menguatkan kita. Nah itu Bu. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Nah, Mazmur 84 tadi yang kita baca tadi adalah Mazmur dari anak-anak atau Bani Korah dari suku Lewi. Jadi bagaimana mereka juga merasakan gitu. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, mereka merasakan hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu yang membuat mereka itu bersuka cita di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang membuat mereka itu bisa melakukan, menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah itu. Jadi, saudara, pemazmur mulai dengan cinta dan kerinduan akan rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Jadi ketika kita merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan cinta akan rumah Tuhan. Makanya tidak ada istilahnya orang Kristen itu malas ke gereja, malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman. Ya, kenapa? Karena ketika hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita tanpa kita disuruh pun, yang namanya hari Minggu ibadah, yang namanya ada persekutuan di gereja ikut, yang namanya doa harus, yang namanya memuji Tuhan wajib. Jadi tanpa kita ada komando, tanpa kita disuruh, kita sudah ngerti. Karena hadirat Tuhan ada dan kita rasakan dalam rumah kita. Itu. Amin. Jadi artinya seberapa penting kita mengalami hadirat, penting sekali. Gitu, sangat penting malah ya kan. Karena hidup kita ini kan selalu penuh dengan tantangan, ujian ya. Dan supaya tidak kehilangan sukacita, kebahagiaan itu, kita harus bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan agar kita bisa mengalami hadirat itu. Yang menarik adalah Pak katakan datang ke rumah Tuhan. Juga sesuai dengan teks firman ya. Betapa merindukan atau betapa disenangi tempat kediamanmu. Itu yang kata Bani Korah ya. Kemudian berdoa, memuji Tuhan dan baca firman. Saya mungkin sedikit ini ya, saat saya orang tua meninggal, justru saya merasa Tuhan itu real, nyata, benar-benar Tuhan itu ada. Dan saat
saya merasakan bahwa Tuhan itu ada, benar-benar ada. Tuhan yang disembah, yang dilayani oleh ayah saya, membuat saya, Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Kalau aku baca firman, itu karena aku cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mencintai orang tuaku, mencintai diriku. Jadi bukan karena disuruh lagi, bukan karena saya seorang pendeta atau apa gitu. Sehingga rasanya tuh hadirat Tuhan tuh luar biasa ya dalam hidup kita. Dan mungkin ini sekali lagi ya Pak Pendeta, kita agar ibu-ibu ini juga kan supaya hari-harinya ibu-ibu ini tuh hari-hari yang penuh dengan kedamaian ya, ping'an kalau bahasa Mandarinnya ya. Penuh dengan sukacita, tidak penuh dengan kesedihan, kemarahan, kekesalan, kekecewaan, bahkan dendam dan amarah gitu ya. Gimana rahasianya supaya ibu-ibu bisa menikmati hadirat Tuhan itu dan melepaskan hal-hal yang tadi negatif itu Pak Pendeta. Sebelum kita mendengarkan kesaksian. Ya gini. Saudara, mengapa kita sering tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Ya, gitu. Kita udah bilang, Tuhan, hadir Engkau Tuhan. Tuhan, kok kita merasa tidak hadir? Tidak kita rasakan feel itu. Nah, itu. Jadi saudara, mengapa itu? Karena kita belum membereskan hati kita. Gitu. Kita masih menyimpan akar pahit, kekecewaan, dan kemarahan, serta hal-hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi selama akar pahit itu, kekecewaan itu, kemarahan itu masih ada dalam diri kita, tidak bisa kita merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kekeringan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Yang pertama, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Baik Pak Pendeta, sebelum kita masuk kepada tahap-tahap pemberesan hati ini ya, supaya kita mengalami hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang audiens kita yang hadir di studio pada saat ini. Silahkan. Semua. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat ini saya boleh mengutarakan kesaksian hidup saya. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Teti Simatupang, asal gereja dari GKPA Palembang. Sungguh tema yang sangat-sangat menggugah hati saya, di mana kita memerlukan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kita. Saya sendiri merasakan itu di dalam kehidupan dan keluarga saya. Saya mempunyai 3 orang anak. Yang pertama anak saya perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Ketiga anak saya, puji Tuhan, anak-anak yang dekat kepada Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, di mana mereka melayani di rumah Tuhan. Saya sebagai mama sangat bersyukur punya 3 putra-putri yang mengandalkan hidupnya di dalam Tuhan. Yang perlu saya bagikan bagi kita semua di sini, saya sangat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, di mana kalau menurut secara manusia, kemampuan, kami sebagai orang tua tidak mampu, tidak sanggup untuk menyekolahkan 3 anak-anak saya. Terlebih di perguruan tinggi. Dan puji Tuhannya lagi,
kedua anak saya yang pertama dan kedua adalah anak-anak yang luar biasa, yang mengerti keadaan orang tuanya. Pada saat itu setelah mereka tamat dari SMA, saya berkata kepada mereka, bagaimana ya kalau kalian berdua untuk menyambung sekolah di perguruan tinggi? Secara keuangan materi kita tidak punya. Tetapi kedua anak-anak saya ingin sekolah ke perguruan tinggi. Saya mendengar dari orang-orang atau teman-teman, kalau kita menyekolahkan anak di perguruan tinggi, sungguh banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi saya bergumul, saya bawa dalam doa, saya sebut nama kedua anak saya ini. Tuhan, Engkau tahu anak-anak saya yang dua ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi secara manusia, kami orang tua tidak mampu. Saya diberi jawaban pada Tuhan. Kedua anak saya mengatakan, Mama, kami tidak jadi kuliah. Kami ambil pekerjaan dulu. Jadilah mereka bekerja setahun 2 tahun. Setelah itu mereka berkuliah di swasta. Padahal dari hati saya inginnya mereka itu sekolah di perguruan tinggi negeri. Tetapi itulah jalan yang diberi Tuhan. Anak-anak saya harus kuliah di swasta karena mereka sambil bekerja. Pada saat itu anak saya nomor 3 baru duduk di bangku SMP. Saya bergumul, Tuhan, ini anak saya lain dari abang dan kakaknya. Dia harus sekolah tinggi. Saya tetap bergumul, bagaimana anak saya yang 3 ini. Saya melihat anak-anak teman-teman saya masuk perguruan tinggi. Secara manusia saya iri. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan bagian itu bagi saya dan keluarga saya. Karena anak saya inginnya sekolah. Harapan saya waktu itu untuk masuk negeri saja saya sudah senang. Tetap saya bawa dalam doa saya. Saya undang hadirat Tuhan di dalam doa saya. Saya sebut nama anak-anak saya. Sungguh luar biasa. Di luar dari yang saya doakan, saya harapkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang lebih dari apa yang saya pikirkan. Puji Tuhan, anak saya yang nomor 3 diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. Karena saya ajarkan ketiga anak-anak saya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu Tuhan akan tambahkan bagi kalian. Itulah kesaksian hidup saya yang sungguh luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih, kiranya kesaksian saya ini boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Amin. Beri kemuliaan dulu. Tuhan patut ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan sangat mengerti hati dan kerinduan anak-anaknya. Dan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
jiwa bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Teguh malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi berbahagia, memuji Yesus selamanya. Kebahagiaan yang sejati itu bersumber dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu jangan lewatkan saat-saatmu mencari hadirat Tuhan, beribadah, datang ke rumah Tuhan, ambil waktu untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Karena Tuhan begitu mencintai engkau. Dan sebagai bukti betapa engkau cinta Tuhan, ambil waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan engkau akan merasakan hadirat-Nya, kebahagiaan yang Dia akan berikan kepadamu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dengan tema mengalami hadirat Tuhan. Baik, bagaimana mengalami hadirat Tuhan? Tadi pertanyaan saya awalnya Pak Pendeta adalah kenapa orang seringkali tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Tadi Pak Pendeta sempat singgung soal belum membereskan hati. Ya, masih ada akar pahit, kekecewaan, kemarahan dan hal-hal duniawi. Artinya itu menjadi penghalang besar ya Pak Pendeta ya. Dan itu
ibarat sampah ya, yang harus kita buang ya dari kehidupan, dari hati kita supaya dapat menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Ada beberapa hal yang akan Pak Pendeta sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, jadi saudara, kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Nah, yang pertama saudara, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-32 ayat 3 sampai dengan yang kelima, dan yang kedua nanti 1 Yohanes 1 ayat 9. Mazmur 32 ayat 3 sampai dengan yang kelima, dan yang kedua 1 Yohanes 1 ayat 9. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Nah, jadi ya, kunci pertama ya kita ngaku dosa, Bu. Itu. Kita serahkan sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Kita ungkapkan sama Tuhan. Gitu. Mungkin ketika kita ada jengkel sama orang, dendam sama orang, marah sama orang, menyimpan akal kepada juga, ceritakan sama Tuhan. Itu. Tuhan, aku begini, Tuhan ini, aku minta ampun Tuhan daripada Engkau. Aku mengaku Tuhan, ampuni aku dan pulihkan aku. Nah, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, tadi di 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia setia. Tuhan kita setia. Dan Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, gitu. Nah, yang kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan. Ada dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam Ibrani 4 tadi, ya, Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan sana, ya, sebab firman Allah itu hidup. Jadi ketika kita baca firman, ya, menggali kebenaran firman Tuhan, ya kan, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hidup dan dia kuat. Maka dikatakan di dalam Ibrani tadi, ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kenapa? Karena ia bisa menusuk. Jadi ketika kita baca firman, di situ kita tahu, waduh, Tuhan, berarti selama ini aku belum merasakan hadirat Tuhan. Gitu. Berarti selama ini aku, Tuhan, belum benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita merenungkan firman, baca firman, nah, disitulah firman Tuhan itu membuat kita tuh, wah, aku harus begini. Nah, itu. Lalu yang ketiga, melalui doa dan meditasi. Itu kita baca dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19,
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya kita harus berseru, gitu. Jangan malas berseru, gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen itu malas, gitu. Ketika dia mengalami apapun dalam hidupnya itu dia larut dalam duka cita, dia larut dalam kesedihan, dia larut dalam kekecewaan, dia larut dalam kemarahannya, dendamnya, sehingga dia lupa harusnya dia berseru kepada Tuhan, gitu loh. Tadi dalam kitab Mazmur 145 dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bahkan dikatakan Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong dan apa? Menyelamatkan mereka. Nah, itu. Jadi jangan kita malas berseru, naikkan doa, permohonan kepada Tuhan, meditasi gitu, dalam perenungan dalam saat teduh kita. Nah, yang terakhir. Oke, sedikit saya rindu sekali untuk pembahasan yang bagian ini ya. Berseru dalam kesetiaan. Tidak mudah memang Pak Pendeta ya. Apalagi dalam masalah pergumulan dan fokus dengan masalah, dipikirkan terus sampai akhirnya tidak berdoa, tidak menyembah dan memuliakan Tuhan. Untuk terus menjadi seorang pendoa, orang menjadi seorang penyembah senantiasa seperti dia katakan dalam kesetiaan. Dan orang yang setia itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta, supaya orang itu tidak hanya saat ada masalah, saat ada pergumulan baru datang kepada Tuhan, tapi dalam kesetiaan loh. Artinya dalam situasi keadaan, dalam segala kondisi apapun. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa dalam kesetiaan kita? Jadi kita harus konsisten. Jadi jangan kita berdoa itu pada saat-saat tertentu. Gitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Sama kayak kita gini. Saya sebagai anak, saya punya orang tua. Saya sebagai orang tua, saya punya anak. Jadi bagaimana kita sebagai anak selalu berkomunikasi dengan orang tua kita? Bagaimana kita sebagai orang tua berkomunikasi juga dengan anak kita? Jadi harus konsisten. Jangan pas lagi butuh sama Tuhan, doa sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Kalau tidak butuh, tidak berdoa. Kalau ada pergumulan, doa sama Tuhan. Tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak berdoa. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus membangun kekonsistenan kita berkomunikasi, berdoa, berbicara sama Tuhan. Karena doa itu kan didengar oleh Allah. Amin. Nah, itu. Bukankah doa itu nafas hidup orang percaya ya? Artinya kalau kita berhenti bernapas apa yang terjadi gitu ya? Karena doa itu adalah salah satu cara kita membangun relasi dengan Tuhan, dan saat kita berdoa disitulah kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, topik yang sangat menarik, bahkan kita sudah mendengarkan penjelasan yang luar biasa. Bagaimana mengalami hadirat Tuhan, bagaimana pemirsa dimanapun Anda berada setia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, meditasi, setia menyembah Tuhan. Bahkan juga nanti akan satu hal yang akan disampaikan lagi. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana mengalami hadirat Tuhan? Jangan lupa mencari Tuhan saat beribadah. Jangan lupa berdoa, membaca firman, menyembah Dia dalam kehidupan saudara. Sungguh satu pembahasan yang luar biasa, ya. Hadirat Tuhan itu hadirnya Allah dalam hidup kita. Dan betapa penting kita mengalami hadirat Tuhan. Dan bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan ringkasan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bagus. Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih, Bu Pendeta. Jadi yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa merasakan hadirat atau mengalami hadirat Tuhan? Yaitu melalui komunitas orang yang percaya. Karena dalam kitab Injil Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka kita harus mengundang Tuhan hadir. Gitu. Ya, kita harus punya komunitas di dalam Tuhan. Komunitas yang sehat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, sebab kalau ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, jangan pernah kita malas untuk kita berkumpul, bersekutu, berdoa, baca firman, ya, ngaku dosa. Ya, kenapa saudara? Karena bagaimana mungkin kita bisa merasakan hadirat Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya, kita dilawat oleh Tuhan lewat hadiratnya, kita bermanifestasi, kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Kalau kita tadi seperti ada 4 poin tadi, kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita semua lakukan ke 4 poin tadi,
supaya hadirat Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita dan hadirat Tuhan itu yang akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik. Pemirsa Mimbar Agama Kristen TPRI dimanapun Anda berada mengalami hadirat Tuhan, akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Bacalah firman-Nya setiap hari. Jangan lupa berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan juga membangun komunitas dengan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Ya, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas setiap anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami sudah bersama-sama dengan akan firman-Mu. Bagaimana kami sebagai umat-Mu Tuhan bisa merasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk kami dapat melakukannya dengan setia. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami masih menyimpan akar pahit, kemarahan, dendam, kebencian dalam hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan menghambat kami merasakan menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan saat ini, kami dikuatkan dan dimampukan untuk kami merasakan hadirat Tuhan senantiasa, sehingga Tuhan hadirat-Mu Tuhan termanifestasi dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan kami dapat datang ke hadapan Tuhan, membangun komunikasi doa kami, ngaku dosa di hadapan Tuhan, untuk kami baca firman, dan untuk kami membangun komunitas di dalam Tuhan. Karena Tuhan, lewat komunitas itu Tuhan kami bertumbuh bersama-sama. Kami belajar semakin dewasa dalam iman dan karakter kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Engkau berkati Tuhan. Untuk setiap apa yang kami rancangkan dalam hidup kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Untuk setiap apa yang kami gumulkan dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah solusi, Engkaulah yang menguatkan kami, Engkaulah memberikan jawaban atas setiap doa kami Tuhan, menolong kami dan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.